Halo kaum anu-anu, gimana kabarnya? Masih suka ngincer pacar orang? Atau udah naik level ke istri orang? Ani-ani no, simpanan yes. Canda ya guys. Soalnya kali ini Mimin bakal ceritain film yang tegang banget. Bayangin aja, baru bangun tidur tiba-tiba kejebak di rumah sendiri. Padahal lagi semangat mau ketemuan sama pacar temennya. Nggak kebayang nggak sih paniknya kayak gimana? Langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria muda bernama Tim yang sehariannya hanya duduk di depan komputer. Bukan buat hal aneh ya, tapi kerja sebagai pembuat game. Saking sibuknya ia sampai lupa bahwa sudah punya istri yang sedang hamil bernama Olivia. Hingga sang istri keguguran. Sejak kejadian itu selama 2 tahun mereka jarang bicara, tenggelam dalam rasa bersalah atas kehilangan anak yang belum sempat lahir. Dass du so tolle Geschichten erzählst. Olivia menunjukkan mobil mereka yang baru selesai diperbaiki dari bengkel. Namun, tiba-tiba pemilik gedung bernama Friedman muncul dan mengabarkan adanya kebakaran besar di Haven City. Di dalam mobil penuh kenangan itu, Olivia mengajak Tim pindah ke Paris bersamanya. Tapi Tim menolak, memilih tetap tinggal dan fokus jadi pembuat game meski hingga kini hasilnya belum juga terlihat. Ya, emang egois sih. Paris, unser Neuanfang. Aber ich kann meinen Job jetzt nicht einfach so hinschmeißen. Karena sudah muak, pagi-pagi buta Olivia memutuskan pergi ke Paris meninggalkan Tim sendirian. Tapi betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, semua sudah tertutup besi yang membatasi seluruh dinding apartemen. Persis seperti kisah Candi Prambanan yang dibuat hanya 1 malam. Tak hanya itu, koneksi internet juga mati total. Untungnya mereka tak benar-benar sendirian, di sebelah ada tetangga yang bernama Anna dan Marvin yang tampak putus asa. Da war's einfach schon da. Selanjutnya, tanpa air, tanpa makanan yang cukup yang mengakibatkan Tim dan Olivia saling menyalahkan satu sama lain. Yang pada intinya, Olivia menyalahkan keegoisan Tim yang tidak mau pergi ke Paris bersamanya dan memilih menjadi programmer bahkan tidak bisa mencukupi keperluan sehari-hari mereka. Wir hätten gestern abhauen können. Wir sind sowieso nicht mehr zusammen. Wir sind hier nicht in einem deiner beschissenen Computerspiele, Tim. Und lebendig begraben, checkst du das? Tim kemudian mulai menyadari bahwa dinding tersebut ternyata menarik gelombang magnet yang kuat. Mereka kemudian menyusun teka-teki seperti di film Squid Game. Tidak terjadi apa-apa sebelum mereka merubah hal ini. Dan saat makan bersama dengan satu keripik kentang, tiba-tiba terdengar suara tetangga mereka sedang berantem. Tim dan Olivia yang kepo langsung mencari tahu tentang apa yang terjadi di sana. Dan alangkah terkejutnya mereka melihat Anna sudah tergeletak dalam keadaan luka dan tiba-tiba... Oh my god, ternyata luka itu berasal dari Marvin yang nekat membongkar dinding besi secara brutal. Anna mencoba menghentikannya tapi justru terkena cipratan air marjan Marvin. Wir haben von allem ein bisschen. Würde mir nie was antun. Nie. Demi keamanan, mereka akhirnya mengikat tangan Marvin. Siapa tahu dia tiba-tiba mengamuk lagi. Karena sudah bingung mau ngapain dengan tembok besi tersebut, dipukul nggak pecah, diinjak-injak juga nggak pecah, dibor juga nggak mempan. Ya akhirnya Olivia menyuruh Tim untuk menggali sampai ke lantai dasar, siapa tahu menemukan jalan keluar. Durch den Boden. Erster Stock, Erdgeschoss, Keller. Warte, ich habe ihn gesehen, als wir eingezogen sind. Di lantai bawah, mereka menemukan kakek Oswald bersama cucunya yang bernama Lea. Begitu tiba, Oswald langsung nyaris mendodor Tim, tapi untungnya dicegah oleh Lea sebelum timah panasnya sempat dilepaskan. Opa, hör auf. Sind unsere Nachbarn nicht unsere Feinde? Es gibt diese Tunnel da unten, richtig? Mereka kemudian lanjut menggali dibarengi dengan cerita Lea bahwa pagi hari itu tepat jam 4 pagi saat ia buang air kecil, tiba-tiba tembok itu muncul dengan sangat cepat menutupi seluruh gedung. Kemudian tim menemukan kamera yang ternyata kamera itu dipasang secara diam-diam oleh pemilik gedung Friedman yang ternyata bersebelahan dengan tempat tinggal kakek Oswald. Ist das hier?
Was ist das? Das ist eine Kamera. Fuck. Der wohnt direkt hinter dieser Wand. Dan alangkah terkejutnya saat mereka semua menemukan pemilik gedung tersebut sudah dalam keadaan tidak bernapas dengan dua tangannya sudah dalam keadaan terpisah dari badannya. Jelas itu sangat mengerikan. Du musst dich nur aufs Atmen konzentrieren, bitte. Selanjutnya, mereka kemudian melanjutkan menuju lantai bawah tempat tinggal apartemen pria yang bernama Anton, tapi tiba-tiba beruntung, tim Anna Marvin masih dalam keadaan selamat. Di sana, mereka tak menemukan Anton, melainkan pria bernama Yuri yang langsung menjelaskan bahwa dinding itu dibuat untuk melindungi mereka dari kontaminasi dunia luar. Karena saat ini dunia sedang diatur ulang oleh para elit global. Ia juga mengungkapkan bahwa Anton meninggoy akibat frustasi dan serangan jantung saat mencoba membuka dinding besi itu. Neue Weltordnung noch nie gehört. Zu unserem Schutz natürlich versteht die Kontamination. Ist einfach zusammengeklappt. Herzversagen vermutlich. Yuri melarang mereka mencari jalan keluar, namun mereka justru semakin yakin untuk terus mencari celah agar tidak bernasib seperti Anton. Wir müssen weiter. Ihr solltet bleiben. Sorry, wir gehen. Mereka akhirnya berhasil mencapai lantai dasar apartemen paling bawah. Di sana terlihat jelas pintu menuju jalan keluar. Namun saat Olivia mencoba membukanya, ternyata pintu itu juga tertutup rapat oleh lapisan dinding besi tebal. Putus asa dan tak mau matoy sia-sia di tempat itu, Marvin hilang kendali lalu nekat mengambil pistol dan menembaknya ke arah dinding dan seketika sesuatu pun terjadi. Akibat kejadian itu, mereka mulai saling mengadu nasib, menguak masa lalu kelam yang ternyata semuanya berujung pada kematian. Anna pernah mengalami matoisuri. Yuri adalah mantan polisi yang secara tidak sengaja menghilangkan nyawa orang. Marvin baru saja membunbun kakek Oswald. Lea masih berduka atas kepergian ibunya dan kakek Oswald. Sementara Olivia belum pulih dari kehilangan anaknya akibat keguguran. Wir haben unser Kind verloren. Fehlgeburt. Ich habe Menschen getötet und bin nicht stolz drauf. An Krebs gestorben. Papa, ihr bist ihm tot. War ich 2 Minuten lang tot. Fahrradunfall. Ich wusste doch nicht, dass sie gut ist. Tut mir leid. Kesal karena masalah rumah tangga diumbar ke orang lain, tim merasa kecewa berat pada Olivia. Sementara itu, Olivia justru kembali menyalahkan tim atas kematian anak mereka, menuduhnya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kurang peduli padanya. Wir sind aus dem Krankenhaus gekommen, einen Computer gesetzt und das war's. Wie kannst du einfach vor denen damit anfangen? Es geht niemandem was an. Du hast nichts gesagt! Nichts! Selanjutnya, mereka memutuskan untuk pergi ke apartemen Friedman karena tampaknya di sana mereka bisa menemukan petunjuk baru dan benar saja, Marvin dan tim menemukan sebuah remote yang mengarah ke ruangan rahasia. Bermodalkan serbuk tepung, tim dan Marvin berhasil mengetahui kode untuk membuka ruangan tersebut. Was ist denn das hier? Alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa pemilik apartemen itu selama ini diam-diam telah mengawasi gerak-gerik mereka, mulai dari kamar mandi, kamar tidur, bahkan saat sedang bercocok tanam pun ikut direkam oleh manusia bejat itu. Kannst du das löschen, bitte? Ist schon passiert. Sementara itu, di apartemen Anton, Lea dan Olivia menemukan beberapa lembar kertas, salah satunya berisi kode yang diduga petunjuk untuk keluar dari apartemen. Saat melihatnya, Yuri tiba-tiba tertawa dan raut wajahnya seolah membongkar jati diri aslinya, bukan sosok baik sepertinya. Code wofür? Anna lalu datang memberitahu bahwa di apartemen Friedman ada ruangan rahasia. Ia pun mengajak semua orang untuk ikut ke sana, tapi Lea memilih tetap tinggal di ruangan Anton. Setelah yang lain pergi, rasa penasaran Lea pun muncul. Ia mendekati tubuh Anton dan membuka bagian lehernya. Betapa terkejutnya saat ia mengetahui bahwa Anton ternyata dibunbun.
Dan tepat di saat itu, Yuri kembali dari ruangan rahasia. Dan terjadilah sesuatu yang mengejutkan, bertepatan dengan Tim dan lainnya melihat CCTV di apartemen Anton. Dan mereka semua terkejut bahwa ternyata Anton tidak gagal jantung, melainkan karena dibunbun oleh Yuri. Sementara itu, Marvin yang menyusul Lea dibuat kaget saat menemukan Lea sudah tak bernyawa. Dan satu-satunya orang yang tadi berada di ruangan itu bersamanya adalah Yuri. Tak diragukan lagi, dialah pelakunya. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Setelah Yuri sadar, Tim dan Marvin kemudian memaksa Yuri agar berbicara bagaimana cara keluar dari apartemen tersebut. Yuri kemudian menjelaskan bahwa dinding besi tersebut dibuat untuk melindungi mereka dari serangan bom atom dan sebagai bentuk pertahanan pemerintah terhadap rakyatnya. Ich weiß nur, das ist ein Verteidigungssystem. Atomar, biologisch, chemisch. Selanjutnya, Anna yang memeriksa CCTV dan memberitahu bahwa ia menemukan sesuatu dan benar saja. Tim yang ahli programmer mengetahui bahwa untuk membuka tembok besi itu, ia harus menggunakan sebuah kode optik dan setelah dikoding-koding sedikit dan menemukan bahwa kode tersebut berkaitan dengan cahaya gelombang elektromagnetik. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Tim kemudian langsung mencoba membuka dinding besi tersebut dan benar saja, sepertinya terjadi sesuatu pada dinding tersebut. Anna kemudian mencoba mendekati dan memasukkan tangannya ke dalam dan inilah yang terjadi. Da bewegt sich was. Ich kann was spüren. Ich kann nicht. Atas kejadian tersebut, Yuri tertawa puas dan inilah yang terjadi. Selanjutnya, Tim dan Olivia kembali mencoba membuka dinding besi tersebut. Olivia menyadari bahwa kodenya bisa dibuka lewat kilatan cahaya dari tombol-tombol yang ditekan di handphone. Mereka pun mencocokkan kilatan cahaya yang terekam di CCTV. Ada 6 kilatan dan urutannya dimulai dari tombol bawah ke atas. Du löst eine bestimmte Anzahl an Lichtimpulsen aus. Das waren 6 Lichtimpulse. Mereka kemudian mencoba lagi untuk membuka dinding tersebut tanpa mengetahui bahwa Yuri ternyata masih hidup dan inilah yang terjadi. Setelah itu mereka berhasil bersembunyi di salah satu ruangan. Olivia mencoba membuka dinding tersebut dan akhirnya berhasil. Sementara itu, Tim menahan Yuri agar tidak menghentikan mereka. Dengan berat hati, Tim menyuruh istrinya pergi seorang diri dari tempat itu. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Saat mereka berhasil keluar dari apartemen itu, benar saja semua perkataan Yuri ternyata benar. Terjadi sebuah peperangan di luar dan tembok tersebut digunakan untuk melindungi mereka semua dari serangan bom atom dan berbagai serangan-serangan lainnya. Dan film pun tamat. Oke guys, itu dia alur cerita filmnya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton alur cerita di Anu Film. Mimin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Gimana menurut kalian? Cerita ini apakah seru atau tidak? Kalau ada salah kata dari Mimin, mohon dimaklumi ya, karena Mimin lagi rekaman di hari Minggu guys. Ya, mohon maaf ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.